Halo Story Lovers. Setelah kemarin kita bahas 25 penamaan Nabi dan Rasul Allah, mari sekarang kita bahas kronologi kisah Nabi dan Rasul. Buat teman yang belum lihat video sebelumnya bisa cek di playlist channel ini. Nabi Adam alaihi salam. Pada mulanya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan seisinya, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan lautan yang luas nan indah, dan tumbuh-tumbuhan yang cantik. Allah juga menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang yang sempurna. Allah juga menciptakan malaikat-malaikatnya. Malaikat ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan hanya untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabi. Setelah semuanya diciptakan, maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang nantinya akan menghuni dan mengisi bumi. Makhluk ini yang nantinya akan memelihara, menikmati tumbuh-tumbuhannya, dan mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, berkembang biak turun-temurun, waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Akan tetapi, para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, para malaikat khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu akan menyebabkan kekacauan atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, karena pelanggaran yang akan mereka lakukan tanpa disadari. Lalu berkatalah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, bisa jadi akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh. Perebutan kekuasaan dan kekayaan alam, yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya. Sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang telah Engkau Tuhan ciptakan itu." Kemudian Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu, sebagai penghormatan, dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Setelah penjelasan tersebut, terdiamlah para malaikat, dan kemudian dengan maha besar Allah diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang terbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya dan ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Subhanallah. Dari peristiwa tersebut semua makhluk Allah melihat akan kejadian itu. Tidak terkecuali iblis juga melihat akan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk bersujud kepada ciptaannya tersebut. Akan tetapi iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah, seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya, serta yang terpendam di dalamnya. Itu semua karena iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam. Iblis merasa lebih tinggi derajatnya, karena iblis diciptakan dari unsur api sedangkan Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejadian tersebut, kemudian Tuhan bertanya kepada iblis,
Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, Aku merasa lebih mulia dan lebih unggul dari dia, Sang Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur. karena kesombongannya, kecongkakan dan pembangkangannya, tidak mau melakukan sujud yang diperintahkan Allah. Maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga, dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat, dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, iblis dinyatakan sebagai penghuni neraka. Akan tetapi iblis dengan kesombongannya menerima dengan baik hukuman dari Tuhan, dan iblis hanya memohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Lalu Allah meluluskan permohonannya, dan ditangguhkanlah iblis sampai hari kebangkitan. Akan tetapi iblis tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam. Sebagai sebab terusirnya iblis dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunan Adam dari segala sudut, untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus, dan bersamanya menempuh jalan yang sesat. Iblis pun berjanji akan mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Itulah pernyataan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu, yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Dan engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap, yang tidak akan tergoyahkan oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah mereka." Kemudian iblis pun lenyap dari pandangan. Setelah kejadian itu, Maha Besar Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam, dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya. Menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya. "Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Dan para malaikat mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan padamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu perlihatkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Setelah kejadian itu kemudian Adam masuk ke surga. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah seorang pendamping yaitu Hawa. Dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ada salah satu malaikat yang bertanya ke Nabi Adam tentang Hawa. Dia bertanya ke Nabi Adam, Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Berkatalah Adam, dia seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku,
memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian, Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah ruah di dalamnya, dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah kalian makan buah dari pohon ini, yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Dan ketahuilah bahwa sang iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu dan istrimu sedang nikmati ini." Dan di sini ternyata iblis mulai beraksi. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan oleh iblis saat diusir oleh Allah dari surga, akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati, juga dengki terhadap Adam. Itu semua yang menjadi sebab sampai ia terkutuk, dan terlaknat selama-lamanya dan tersingkir dari singgah sana kebesarannya. Sang iblis mulai menunjukkan rancangan taktik rencana penyesatan kepada Adam dan Hawa. Pastinya teman semua sudah tahu kalau mereka sedang hidup berdua di surga yang tenteram, damai dan bahagia. Iblis mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka, dan ingin memberi nasihat dan petunjuk kepada mereka. Iblis membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut demi kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Dengan segala cara, akal bulus dan kata-kata halus yang digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Nabi Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu, mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulang terus diulang bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu, akan indah bentuk buahnya dan lezat rasanya. Dan pada akhirnya berhasil juga bujukan iblis untuk merayu Nabi Adam dan Hawa, sehingga Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan. Setelah kejadian tersebut, maka Allah berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu, dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu, bahwa Syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Nabi Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah mereka, bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, dan mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan telah melanggar perintah-Mu, karena kami terkena bujuk rayuan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi, bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Dan pada akhirnya Allah menjatuhi hukuman bagi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Namun Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa, serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka lakukan. Akan tetapi berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kalian ke bumi, sebagian daripada kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kamu dapat tinggal menetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Kemudian, turunlah Adam dan Hawa ke bumi. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana dengan suka dan duka. Dan mereka yang nantinya akan menurunkan umat manusia, yang beraneka ragam dengan sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulit, dan kecerdasan otaknya. Umat manusia nantinya akan berkelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lainnya, dan mereka akan saling bunuh-membunuh dan tindas-menindas. Sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya, dan rasul-rasulnya, untuk memimpin hamba-hambanya, ke jalan yang lurus. Penuh damai kasih sayang, di antara sesama manusia dan menuntun ke jalan menuju kepada ridha-Nya. Dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dalam kisah Nabi Adam tersebut,
Ada poin-poin yang bisa kita pelajari. Poin pertama, bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa yang diciptakannya tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat. Tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi, namun mereka seakan-akan keberatan dan bertanya-tanya, mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain. Sedangkan mereka para malaikat yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan namanya. Bahwasanya, manusia itu walaupun telah dikaruniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisik juga mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam, yang mana walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna, dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Nabi Adam telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya, tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya, dan musuh seluruh keturunannya. Sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama, yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Poin selanjutnya, seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali. Dan ketahuilah rahmat Allah juga makfirahnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya, kecuali syirik. Sebagaimanapun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesadaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Dan sifat sombong, congkak akan selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, sebagai seorang malaikat yang diusir oleh Allah dari surga, dengan disertai kutukan dan laknat yang melekat kepada dirinya hingga hari kiamat, karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah. Demikian kisah tentang Nabi Adam yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya untuk kita. Buat teman story lovers semua bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Terima kasih.